Akar Orang Benar, bagian 3 dari 8 bagian, oleh A. W. Tozer. Neraka dan penghakiman adalah kenyataan, tetapi neraka dan penghakiman tidak dapat menimbulkan rasa takut akan Tuhan. Rasa takut akan Tuhan adalah hal yang supranatural, tidak ada hubungannya dengan ancaman dan hukuman. Rasa takut akan Tuhan lebih sebagai sebuah perasaan daripada sebuah gagasan. Hanya Roh Kudus yang dapat menimbulkan rasa takut akan Tuhan dalam hati manusia. Semua upaya di pihak kita untuk menimbulkan rasa takut akan Tuhan sia-sia, atau lebih buruk dari itu. Karena takut akan Tuhan adalah hal yang supranatural, hal itu tidak akan pernah bisa ditimbulkan dengan peringatan berulang-ulang tentang perang atau komunisme atau masa depresi atau bom atom atau peluru kendali. Semua ketakutan alami di dunia tidak bisa membuat seekor domba dari seekor kambing. Lalu, dari manakah rasa takut yang sesungguhnya akan Tuhan muncul? Dari pengetahuan tentang keberdosaan kita dan kesadaran akan kehadiran Allah. Jemaat akan merasakan teror misterius dari Tuhan ini ketika pendeta dan pemimpin gereja dipenuhi dengan Roh. Ketika Musa turun dari gunung dengan wajah bersinar, orang Israel takut dengan ketakutan yang lahir dari pemandangan supernatural itu. Musa tidak perlu mengancam mereka. Dia hanya perlu muncul di hadapan mereka dengan cahaya di wajahnya. Jutaan orang yang mengaku percaya berbicara seolah-olah Kristus itu nyata, tetapi bertindak seolah-olah Dia tidak nyata. Posisi kita yang sebenarnya selalu dilihat dari cara kita bertindak, bukan dari cara kita berbicara. Kita dapat membuktikan iman kita dengan komitmen kita pada iman kita, dan tidak dengan cara lain. Iman yang palsu selalu menyiapkan jalan keluar kalau-kalau Tuhan gagal. Iman yang sejati hanya mengetahui satu cara, dan dengan senang hati membiarkan dirinya tidak mempunyai cara alternatif atau pengganti sementara. Untuk iman yang benar, hanya ada dua pilihan, Tuhan atau kehancuran total. Sejak Adam hadir di bumi, Tuhan tidak pernah mengecewakan orang-orang yang mempercayai Dia. Bagi kita masing-masing, waktunya pasti akan tiba ketika kita tidak memiliki apa-apa selain Allah. Kesehatan, kekayaan, teman-teman, dan tempat kita berlindung semua akan lenyap, dan kita hanya akan memiliki Tuhan. Ada kejahatan yang saya lihat di bawah matahari, dan yang pengaruhnya terhadap agama Kristen mungkin lebih merusak daripada gabungan komunisme, Romanisme, dan liberalisme. Kejahatan ini adalah perbedaan yang mencolok antara teologi dan praktik
di antara orang-orang yang mengaku Kristen. Orang Kristen biasanya menangis dan berdoa pada waktu mendengar kebenaran yang indah, tetapi menolak suatu kebenaran ketika mereka merasa bahwa penerapan kebenaran itu merupakan suatu pekerjaan yang berat. Pikiran dapat menyetujui sebuah kebenaran, dan perasaan dapat menikmati kebenaran itu, sementara kehendak bisa menjauhi dan menolak untuk mengikuti kebenaran itu. Kristus membuat seruannya langsung pada kehendak manusia.